Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi di dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu ini, yaitu acara malam Sabtuan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan kalian-kalian semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi saya, yaitu tentang sedekah. Mungkin dari kita sudah tidak asing lagi gitu jika kita mendengar kata sedekah, dan bahwasannya kata sedekah itu berasal dari kata sodako yang artinya benar. Secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela. Jadi sodako ini kita itu memberi apa saja, tapi kita tidak mengharapkan imbalannya gitu. Terus tidak terbatas waktu dan jumlah yang tertentu. Jadi sedekah itu bisa kapan saja, tidak ditentukan waktu, dan dengan tidak dibatas dengan batas-batas tertentu. Sedekah juga mempunyai pengertian yang luas dibandingkan infak dan zakat. Sedekah juga bisa berupa materi maupun dan non materi, seperti dalam hadis kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap kebaikan itu adalah satu sedekah. Jadi sedekah itu bisa apa saja ya, seperti senyum gitu. Senyum juga bisa termasuk sedekah dan masuk ke dalam kebaikan. Nah, terus misalkan banyak lagi gitu, seperti mengambil beling atau kaca yang pecah di jalan gitu. Itu juga merupakan satu kebaikan atau satu sedekah. Sehingga siapapun orangnya bisa melakukan kebaikan ini gitu. Ya, itulah yang dimaksud sedekah. Jadi sedekah itu pengertian secara umumnya. Dan juga jadi sedekah itu tidak harus uang melulu begitu. Bisa dengan makanan, ya bisa dengan makanan apa, banyaklah. Jadi sifat dan harta dalam Al-Quran juga, zakat dan infak pun disebut sedekah. Bahwasannya zakat itu sudah ditentukan, walaupun itu sedekah tapi dia itu sudah ditentukan dari sananya. Contohnya seperti
zakat mal atau zakat pekerjaan, seperti kita dalam bertani gitu ya. Bertani, bahwasannya kalau kita bertani, jika disiram dengan air hujan, kita wajib membayar zakat 10% ya. Jika kita disiram dengan sendirinya, maka kita wajib membayar zakat 5%. Jadi bahwasannya zakat itu khusus. Nah, dan infak pun lebih khusus gitu. Contoh infak, infak itu ada yang sunnah dan ada yang wajib. Jadi infak yang wajib itu seperti seorang suami kepada istrinya, itu wajib itu. Karena ketika kita sudah beristri gitu, suami itu wajib gitu untuk memberi nafkahnya kepada seorang istri. Terus infak yang sunnah itu seperti kita memberi kepada fakir atau miskin, dan itu wajib itu. Jadi kalau berinfak itu jangan memberi yang jelek itu, harus yang bagus itu. Selanjutnya ialah manfaatnya, bahwa kenapa gitu ya, masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang baik ini, seperti sedekah. Bahwasannya sedekah itu banyak loh manfaatnya gitu. Maka daripada itu, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk bersedekah. Karena dengan sedekah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sedekah juga dapat mengangkat derajat kita, bahasanya dalam hadis disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Bahwa orang yang selalu bersedekah itu niscaya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang itu akan selalu merasa cukup dan tidak selalu merasa kurang. Berbeda dengan orang yang kikir gitu. Meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang jika kita tidak berinfak gitu, tidak bersedekah. Seperti kisah dari seorang sahabat Nabi, yaitu dari Abdurrahman bin Auf. Bahwasannya dia adalah orang yang sangat kaya raya, tapi dia itu ingin jadi miskin kembali gitu. Mana ada sih gitu orang yang tadinya kaya gitu, udah kaya pengen miskin? Mungkin gak ada ya. Tapi walaupun dia sudah kaya tapi ingin miskin kembali, karena dia ingat ucapan Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepada dia bahwasannya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dia itu berpikir keras gimana nih caranya supaya dia miskin kembali gitu. Terus dia
berpikir lagi gimana ya caranya supaya miskin gitu. Takut dia jadi disimpan ya di surga terakhir. Padahal Abdurrahman Auf bin ini dijamin gitu masuk surganya oleh Allah karena dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Karena rasa khawatir itu, Abdurrahman bin Auf pernah menyerahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Tidak sampai di situ, dia pun lanjut bersedekah sebanyak 40 dinar. Dan perlu diketahui juga, kekayaan yang ia miliki itu kebanyakan berasal dari dia berdagang. Bahwasannya dia itu seperti saudagar lah, saudagar kaya. Nah, di tengah rasa khawatirnya, Abdurrahman bin Auf pun malah ditawarkan gitu harta oleh salah satu kaum Ansor bernama Sa'ad. Jadi ketika dia sedang khawatir-khawatirnya, malah ada nih orang yang datang kepada dia terus menawarkan harta gitu kepada dia, menawar kekayaannya. Tapi dia menolaknya, Abdurrahman bin Auf itu menolaknya karena dia itu kan sedang khawatir-khawatirnya nih, memikirkan hartanya yang banyak nih, yang gak habis-habis, tapi malah mau ditambah lagi nih sama saudagar yang dari Madinah ini. Justru setelah saudagar ini menawarkan untuk memberi hartanya nih, malah Abdurrahman bin Auf ini bertanya gitu kepada saudagar ini mengenai lokasi pasar yang ada di Madinah. Nah, setelah mengetahui itu, si Abdurrahman bin Auf ini langsung membeli tanahnya. Dan setelah membeli tanahnya ini, Abdurrahman bin Auf terus mengkapling gitu untuk memperluas lagi toko-tokonya itu, untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin berkarir atau berdagang tapi yang tidak punya modal, dan untuk menyewa tempatnya pun agak kurang gitu Bang ya. Jadi setelah berhasil membeli tanahnya, nah Abdurrahman ini membuat kapling dan memberikan kesempatan kepada orang di sana untuk berjualan tanpa membayar sewa. Nah, dia justru Abdurrahman bin Auf ini menerapkan sistem gitu. Jadi sistemnya yaitu dengan bagi hasil, dan bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Jadi selain Abdurrahman bin Auf ini adalah orang terpandang, orang kaya, dia pun memiliki sifat adil gitu. Terus Abdurrahman bin Auf juga pernah berinfak, memberikan infaknya sekitar 200 ukiah. Jadi 200 ukiah ini, satu ukiahnya itu diibaratkan kurang lebih 31 gram gitu. Kebayang ya? 31 gram satu ukiah. Di sini 1 gramnya juga lumayan gitu. Berapa kek? 1 gram? Ya 900.000. Itu juga 900.000 masih belum gitu, ada macam-macamnya lagi. Bisa dibayangkan gitu ya, betapa kayaknya Abdurrahman bin Auf ini hingga menyumbangkan 200 ukiah. Ya satu ukiahnya itu 31 gram. Lumayan banyak sekali ini. Nah,
emas yang ia sumbangkan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan seperti ini, seruan untuk berinfak dari Rasul, Abdurrahman ini tidak pernah tanggung-tanggung gitu, tidak pernah ragu-ragu untuk selalu berinfak gitu. Apalagi ini perintah dari Rasul. Jadi Abdurrahman itu tidak pernah menolak Dia selalu siap saja kapanpun gitu. Jika dia dibutuhkan untuk berinfak gitu. Selanjutnya begitupun saat perang Badar, yang pada saat itu, pada perang Badar itu jumlah pencapaian 100 orang. Jadi tentaranya itu sampai 100 orang, dan ia pun memberikan santunannya kepada masing-masing tentara itu. Abdurrahman bin Auf juga dalam perang ini menyumbangkan 40 dinar dan 500 ekor kuda dan 1.500 unta untuk perang. Jadi sudah nggak kebayang lagi gitu harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ini. Ya, mungkin pada saat itu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling bisa dibilang terkaya mungkin. Dan berkat kedermawanannya juga tidak membuat Abdurrahman bin Auf ini jatuh miskin langsung. Malah ketika dia sering berinfak, sering bersodako, malah dia ini makin kaya gitu, tidak mengurang hartanya. Dan keberhasilannya ini dalam bisnis membuatnya dijuluki tangan emas. Jadi kenapa bisa dijuluki tangan emas? Karena jika apa yang Abdurrahman kerjakan itu membuahkan hasil. Jadi ketika Abdurrahman berdagang atau gimana lah, jadi dia itu selalu berhasil gitu, tidak pernah gagal. Makanya dia pun tidak pernah jatuh miskin lagi gitu. Walaupun berusaha untuk ingin menjadi miskin, tapi dia terus diberikan derajatnya lagi oleh Allah. Nah, di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahkan hartanya berkali-kali lipat untuknya. Hingga pada waktunya dia meninggal pada usia 72 tahun. Dan dia juga termasuk deretan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama masuk Islam. Dan bagi Abdurrahman bin Auf ini, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta, tetapi ajaran Islam yang teladan dari Rasul. Semoga ya dari kisah ini kita bisa meneladani sifat dari seorang Abdurrahman bin Auf. Bahwasannya jika kita ingin terus berinfak, bahwasannya Allah itu tidak akan memberi kemiskinan kepada kita, tapi malah Allah itu akan mengangkat derajat kita dan akan menambahkan harta kita gitu. Ya. Jadi begitu saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, karena salahnya itu dari saya dan yang benarnya itu hanya dari Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.